Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Putri Rahayu Pandia dengan NIM 200111033, semester 3 dari program studi S1 reguler farmasi. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mikrobiologi farmasi yang berjudul proses fermentasi mikroorganisme pada pangan sayuran kimchi. Sebelum ke pembahasan mengenai kimchi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fermentasi. Definisi fermentasi di sini yaitu merupakan proses produksi dalam sel dengan keadaan tanpa oksigen atau disebut dengan anaerob. Fermentasi juga merupakan penerapan dari bidang bioteknologi tertua dengan suatu cara atau proses, yaitu terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contohnya seperti ragi dan bakteri yang menghasilkan karbohidrat, dan juga ada pati dan gula yang mengubah menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam berperan untuk pengawetan dan memberikan rasa yang berbeda-beda pada makanan fermentasi. Dalam pengolahan pangan, proses fermentasi dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme biasanya ditujukan untuk yang pertama, yaitu untuk menghasilkan keawetan pangan dengan diproduksinya asam atau alkohol. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas. Yang ketiga yaitu untuk menghasilkan pangan dengan mutu dan nilai yang lebih baik. Macam-macam fermentasi. Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fermentasi spontan dan tidak spontan. Untuk fermentasi spontan adalah fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi. Starter merupakan bahan tambahan yang ditumbuhkan di dalam substrat untuk tujuan proses pada awal fermentasi. Walaupun tidak ditambahkan starter, tetapi mikroorganisme yang berperan aktif dalam proses fermentasi ini berjalan dengan spontan dan berkembang dengan baik. Hal ini karena lingkungan hidupnya dibuat sesuai dengan pertumbuhannya, di mana aktivitas dan pertumbuhan bakteri asam laktat dirangsang karena adanya garam. Sedangkan untuk proses fermentasi tidak spontan adalah yang ditambahkan atau membutuhkan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Setelah mengetahui pembahasan mengenai fermentasi dan macam-macam cara yang dilakukan untuk proses fermentasi kimchi termasuk ke dalam fermentasi spontan. Adapun definisi kimchi di sini yaitu kimchi merupakan makanan tradisional khas Korea yang merupakan salah satu jenis sayuran hasil dari fermentasi. Diberi bumbu pedas setelah digarami dan dicuci, sayuran tersebut lalu diberi bumbu seperti kecap ikan, bawang putih, jahe, bubuk cabai merah, dan beberapa bumbu lainnya. Sayuran yang paling umum digunakan untuk pembuatan kimchi yaitu sawi putih dan lobak. Karena kimchi ini merupakan makanan sejarah tradisional khas Korea, maka kimchi sangat digemari oleh masyarakat Korea di sana dan sudah terkenal ke berbagai macam negara dan banyak disukai. Hal ini karena manfaat serta kandungan di dalamnya. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa kimchi merupakan makanan hasil fermentasi yang menyehatkan.
Hal ini karena sawi putih sebagai substratnya mengandung kandungan fruktan. Fruktan merupakan jenis glukosa yang tidak dicerna oleh usus besar, sehingga merangsang bakteri yang menguntungkan serta meningkatkan penyerapan kalsium, magnesium, dan mineral yang baik untuk menutrisi tulang. Ada juga tambahan sayuran lainnya seperti wortel, lobak putih, dan bumbu-bumbu lainnya yang berkhasiat. Selanjutnya, persiapan bahan baku. Bahan-bahan yang digunakan yaitu ada sawi putih, wortel, lobak putih, air, gula, dan garam. Untuk bumbunya yaitu ada bawang bombay, bawang putih, jahe, daun bawang, kecap ikan, gochujang atau cabai bubuk, dan gochujang atau saus, serta tepung beras. Proses pembuatan kimchi. Pada akhir proses pembuatan fermentasi kimchi itu terjadi secara anaerob fakultatif yang menghasilkan asam laktat, dan dengan adanya bumbu-bumbu lainnya maka dihasilkan kimchi yang segar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video proses pembuatannya. Proses atau cara pembuatan pada kimchi. Prosedur kerja pembuatan kimchi yaitu pertama-tama potong sawi putih menjadi 2 bagian. Kemudian buang ujung atau bonggol sawi putih. Kemudian setelah itu cuci sawi putih dengan menggunakan air mengalir. Dicuci sawi putihnya hingga bersih. Tujuan pencucian yaitu agar tidak ada debu atau bakteri yang menempel pada sayuran sawi putih, dan juga untuk mencegah bakteri penyakit seperti bakteri E. coli. Pencucian dilakukan hingga 2-3 kali. Bila sawi sudah benar-benar bersih, maka dilakukan proses penggaraman. Proses penggaraman yaitu masukkan 3 sendok makan garam ke dalam baskom yang sudah berisi sawi putih tersebut dan dibaluri dengan menggunakan sendok secara merata ke seluruh permukaan sawi. Proses pemberian garam pada sawi putih ini bertujuan untuk mempersiapkan proses fermentasi. Konsentrasi garam yang digunakan akan menentukan jenis mikroba yang tumbuh dan juga akan menentukan bagaimana cita rasa kimchi yang dihasilkan. Sayuran yang sudah dilumuri garam juga akan mengalami peristiwa osmosis. Hal ini dikarenakan garam memiliki tekanan yang lebih tinggi atau hipertonis, sedangkan sayuran memiliki tekanan yang lebih rendah sehingga terjadilah plasmolisis atau keluarnya kandungan air dari sayuran tersebut. Proses selanjutnya adalah mendiamkan sayuran tersebut sampai 2 jam. Seperti inilah sawi putih yang sudah didiamkan selama 2 jam, terlihat layu dan mengeluarkan air. Proses selanjutnya adalah membalik sawi putih agar proses penggaraman terjadi secara merata dan layu sawi putih juga sempurna. Diamkan kembali sawi putih selama 2 jam. Setelah 2 jam, buang air proses penggaraman dan cuci bersih sawi putih. Pencucian sawi putih setelah proses penggaraman dilakukan dengan menekan sawi putih sampai air di dalamnya benar-benar berkurang. Cuci kembali dengan air mengalir. Lakukan pencucian sebanyak 3-4 kali sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, potong sayuran yang lainnya seperti lobak putih dipotong dengan cara diiris tipis, dan juga potong wortel dengan cara diiris tipis seperti batang korek api. Kemudian iris daun bawang. Kemudian pembuatan saus kimchi, masukkan bawang putih, bawang bombay, dan juga
jahe ke dalam blender dihaluskan. Setelah itu, pembuatan saus kimchi atau pastanya dengan cara campurkan tepung beras, gochujang atau saus, tambahkan air, aduk rata dan dimasak di atas api kecil sampai mengental. Setelah diaduk rata dan hasilnya akan seperti ini, lalu tambahkan gula dan diaduk kembali sampai mengental. Lakukan di atas kompor dengan api kecil. Setelah itu akan menjadi seperti ini. Kemudian campurkan bawang putih dan jahe atau bumbu yang sudah dihaluskan tadi, lalu ditambahkan gochugaru atau cabai bubuk, kemudian minyak ikan, lalu diaduk sampai rata hingga tercampurkan. Setelah itu, saus atau pasta yang sudah dibuat tadi dimasukkan dengan sayuran yang sudah dipotong. Sayurannya itu yang tadi lobak, wortel, daun bawang. Diaduk secara merata hingga tercampurkan. Kemudian dimasukkan ke sawi yang tadi sudah layu. Kemudian balurkan, pastikan semua bagian sawi terbumbui oleh saus atau pastanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak atau wadah tertutup dan dipadatkan. Tutup wadah hingga rapat. Kemudian setelah diamati selama 3 hari, fermentasi dapat terjadi pada suhu ruangan, yaitu 32 derajat Celcius. Hasil kimchinya memiliki warna pudar, terdapat banyak gelembung setelah dibuka wadahnya, aromanya menyengat, memiliki rasa yaitu asin, asam, pedas. Wadah kimchi yang diletakkan dalam suhu rendah atau kulkas seperti ini memiliki embun juga, akan tetapi tidak banyak air dalam wadahnya. Warnanya sama seperti setelah proses penggaraman sawi. Aromanya juga sama pada 3 hari yang lalu dan memiliki rasa yang sangat pedas, sedikit asin, dan sedikit rasa asam. Dapat disimpulkan bahwa proses fermentasi kimchi terjadi pada suhu ruangan dan mendapatkan hasil yang sesuai. Suhu dapat mempengaruhi penyimpanan pada kimchi. Selanjutnya, untuk mengetahui mikroba yang terlibat atau yang digunakan pada kimchi itu apa saja? Yang pertama ada lab. Lab atau lactic acid bacteria memiliki peran dalam proses fermentasi kimchi, yaitu memberikan rasa yang khas pada kimchi. Beberapa lactic acid bacteria memiliki antimikroba tertentu yang berguna untuk mengawetkan secara alami pada kimchi, atau bisa juga disebut natural biopreservatif. Komposisi mikroba dari lactic acid bacteria yaitu ada karbohidrat, protein, dan karbon. Pada lactic acid bacteria yaitu sebagai energi utama pertumbuhan untuk bakteri asam laktat. Protein sebagai sumber nitrogen yang digunakan bakteri untuk proses sintesis protein. Yang terakhir ada karbon, yaitu sebagai energi dan bahan pembentuk asam laktat. Dalam lactic acid bacteria memiliki mikroba yang dominan, yaitu Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum, dan Lactobacillus brevis. Untuk Lactobacillus plantarum yaitu yang mempengaruhi pematangan pada kimchi, sedangkan untuk Lactobacillus brevis yaitu memiliki karakter untuk membentuk pada sayuran-sayuran yang terfermentasi. Selanjutnya ada mikroba Leuconostomus.
Mikroba Leuconostoc merupakan jenis bakteri yang bersifat heterofermentatif yang mana menghasilkan asam laktat dan etanol. Di sini bakteri asam laktat menghasilkan senyawa-senyawa lainnya, yaitu asam asetat dengan rasio yang seimbang, dan juga menghasilkan etanol yang dipadukan dengan bakteri lainnya seperti bakteri Lactococcus, sehingga memiliki kemampuan yang baik, yaitu proteolitik yang baik untuk saluran pencernaan. Bakteri yang dominan yaitu pada Leuconostoc ada bakteri Leuconostoc mesenteroidum, Leuconostoc kimchi, Leuconostoc gelidum, Leuconostoc imbae, Leuconostoc citerium. Yang utama yaitu Leuconostoc mesenteroides, yaitu bakteri atau mikroorganisme yang mengubah bentuk fermentasi asam laktat asosiasi dengan fermentasi asinan, maka menghasilkan kimchi yang asam dan juga memiliki rasa yang asin. Setelah melihat dan menyimak cara pembuatan kimchi dari awal sampai akhir dan mengetahui jenis mikroba yang digunakan atau yang terlibat pada pembuatannya, untuk selanjutnya yaitu proses fermentasi kimchi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ada early step, mid step, dan end step. Early step yaitu produksi metabolit jenis asam asetat dan etanol, di mana mikroba Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc citrium, dan Streptococcus faecalis aktif tubuh pada tahap awal fermentasi ini. Leuconostoc mesenteroides dan Leuconostoc citrium memproduksi metabolit asam laktat, asam asetat, etanol, manitol, karbon dioksida, dan asam-asam organik, sehingga memberikan rasa asam yang khas pada kimchi. Serta mikroba ini memberikan suasana anaerob pada fermentasi. Selanjutnya ada mid step. Pada mid step, mikroba jumlah Leuconostoc mesenteroides berkurang karena adanya mikroba Lactobacillus plantarum yang memproduksi asam laktat pada pH 3. Bakteri ini kemudian menciptakan rasa yang asam pada kimchi, dan ada mikroba Leuconostoc citerium dan Pediococcus juga berperan aktif dalam mid step ini. Fermentasi pada tahap akhir yaitu ada end step, yaitu di mana mikroba Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus brevis aktif pada akhir fermentasi, sehingga mikroba ini mempengaruhi kematangan pada kimchi. Pada tahap ini juga pertumbuhan mikroba Leuconostoc plantarum sedikit terhambat karena adanya mikroba Lactobacillus brevis dan Lactobacillus plantarum, sehingga mengakibatkan rasa yang khas pada kimchi sedikit berkurang. Setelah melalui proses fermentasi ini lalu akan menghasilkan produk kimchi. Dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu diantaranya yang pertama sebagai makanan probiotik yang baik untuk pencernaan, yang kedua untuk meningkatkan imunitas tubuh yang bersifat anti-aging atau untuk anti penuaan, yang ketiga untuk menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, yang keempat untuk melancarkan proses pencernaan, yang kelima mampu untuk melindungi kepadatan tulang dan menjaga berat tubuh. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kesehatan mata. Namun dibalik manfaatnya, kimchi juga memiliki kekurangan, yaitu menurut ahli gizi Johnson Onko halaman Health menyebutkan jika mengonsumsi makanan hasil fermentasi yang berlebihan akan membuat ketidakseimbangan mikroorganisme di dalam usus yang menyebabkan masalah pencernaan, yaitu seperti menjadi diare. Dan yang kedua, adanya konsentrasi garam yang tinggi yang semakin ditekankan pada saat fermentasi, kemudian memberikan efek pada fungsi jantung dan tekanan darah. Bagi individu yang memiliki riwayat seperti ini, maka gunakanlah garam atau sodium yang rendah saat membuat kimchi atau membeli kimchi. Sesuaikan dengan kebutuhan. Pembahasan yang bisa saya sampaikan, semoga video
video ini memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.